Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, perkenalkan, saya Imas Halimah, guru IPA dari SMP Negeri 2 Rajapola, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sahabat Rumah Belajar, pada kesempatan ini kita akan belajar materi Sistem Pencernaan Manusia. Materi ini diberikan kepada siswa kelas 8 semester 1. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis dan fungsi enzim pencernaan yang dihasilkan oleh organ mulut, lambung, dan pankreas. Sahabat Rumah Belajar, seperti yang telah kita pelajari pada materi terdahulu, bahwa organ pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir rektum dan anus. Dan kita juga sudah belajar bahwa pencernaan di dalam tubuh kita itu terdiri dari dua mekanisme, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi memerlukan senyawa kimia untuk memecah molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Baiklah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Sahabat Rumah Belajar, coba ingat-ingat, mungkin di antara kalian ada yang pernah makan sesuap nasi tanpa lauk ya, lalu kalian mengunyahnya. Nasi yang awalnya tidak berasa alias tawar, setelah dikunyah, lama-lama rasanya menjadi manis. Kok bisa ya? Nah, penjelasannya adalah seperti ini. Jadi, di dalam rongga mulut itu terdapat kelenjar air liur yang menghasilkan enzim namanya adalah petialin, atau nama lainnya adalah amilase. Enzim petialin ini memiliki fungsi untuk menguraikan atau memecah karbohidrat atau zat pati atau amilum menjadi gula dalam bentuk maltosa. Nah, inilah jawabannya kenapa kalau kita mengunyah nasi, lama-kelamaan nasi tersebut yang tadinya tawar berubah menjadi manis. Untuk mempermudah mengingatnya, nah maka ini tipsnya adalah kita ambil kata enzim amilase, memecah amilum. Mirip bukan? Amilase, amilum. Kemudian hasilnya adalah berupa maltosa. Banyak huruf M-nya kan? Nah, tapi untuk enzim amilase yang dihasilkan oleh rongga mulut itu biasanya lebih populer dikenal dengan enzim petialin. Sahabat Rumah Belajar, organ yang kedua yang menghasilkan enzim pencernaan adalah organ lambung. Selain menghasilkan enzim pencernaan, bagian dalam dari dinding lambung ini ternyata menghasilkan suatu zat yang tidak kalah penting dalam proses pencernaan. Zat ini bersifat asam. Nanti kita akan membahasnya. Nah, untuk mempermudah menghafalkan enzim apa saja yang ada di dalam lambung, nah maka kita akan mengambil sebuah kata yang berhubungan dengan lambung. Nah, mungkin kalian tahu, kalau orang yang sakit mah, ya sakit lambungnya, itu biasanya lambungnya itu suka merasakan suatu perih. Nah, kita akan mengambil kata ini, perih, ya, sebagai keywordnya, agar kalian mudah untuk menghafalnya. Sekali lagi, perih. Perih itu terdiri dari huruf P dan E, dibaca P, itu untuk menunjukkan enzim pepsin. Enzim pepsin ini gunanya adalah untuk memecah protein menjadi pepton. Lalu huruf RI. Nah, ini adalah untuk enzim renin, berfungsi untuk menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Lalu terakhir huruf H, perih, ada H. H itu menunjukkan HCl. Ingat ya, bahwa HCl ini adalah bukan enzim, tetapi berupa zat cair yang sangat asam sekali yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan atau minuman. Sahabat Rumah Belajar, organ yang ketiga yang menghasilkan enzim pencernaan adalah pankreas.
Tetapi enzim yang dihasilkannya tidak bekerja di pankreas itu sendiri, tetapi akan dikirimkan ke organ usus halus. Di organ usus halus inilah enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas tersebut akan bekerja secara optimal. Apa sajakah enzimnya? Untuk memudahkan menghafalnya, ini ada tips lagi. Kita ambil sebuah kata, yaitu tali. Singkatan dari apakah tali? Huruf yang pertama adalah T, singkatan dari enzim tripsin. Enzim ini berfungsi untuk mengubah protein atau pepton menjadi asam amino. Untuk kalian ketahui bahwa asam amino adalah molekul paling sederhana dari protein yang bisa diserap oleh usus halus. Kemudian huruf A-nya, ini untuk enzim amilase. Nah, enzim amilase ini fungsinya tentu saja sudah kita bahas tadi, karena dia juga sama dengan enzim yang dihasilkan oleh rongga mulut. Fungsinya adalah sama, mengubah karbohidrat atau amilum menjadi gula. Sahabat rumah belajar, untuk huruf Li-nya, nah ini adalah menunjukkan kepada enzim lipase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, sahabat rumah belajar, demikianlah materi untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Tetap semangat untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.